Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Saya absen dulu ya. Semuanya sudah hadir, ada Mbak Intan, ada Mbak Aminah. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Cukup. Sebelumnya mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya, sebagai rasa nasionalisme kita untuk menghilangkan kejenuhan pikiran kita. Coba nanti diturukan aba-aba dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Nah, untuk kompetensi intinya bisa kamu lihat, itu dapat dilihat anak-anak? Iya, ya, itu jadi untuk kompetensi intinya itu yang pertama menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Lanjutnya untuk kompetensi dasar apa yang harus kalian capai untuk pertemuan kali ini, yaitu mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 5. Selanjutnya apa tujuan pembelajarannya? Nah, kalau di sini saya tampilkan ada 7 ini, nanti beberapa pertemuan. Untuk yang pertemuan kali ini yaitu menganalisis makna dan karakteristik hukum serta klasifikasi hukum. Ini nanti materi yang kita pelajari hari ini. Belum menginjak materi, ini ada tampilan video, silakan diperhatikan, dianalisa ya. Kemudian nanti akan saya beri pertanyaan terhadap kalian. Diperhatikan ya anak-anak ini. Ya, Bu. Kompas pagi kami lanjutkan, saudara. Istri Hakim Pengadilan Negeri Medan Jamaluddin Zuraida Hanum divonis hukuman mati. Zuraida dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan terhadap suaminya. Hakim menyatakan Zuraida dan 2 pelaku lain terbukti bekerja sama dalam kasus pembunuhan Hakim Jamaluddin. Berbeda dengan Zuraida, 2 pelaku lain yaitu Zefri Pratama divonis pidana seumur hidup dan Reza Fahlevi divonis 20 tahun penjara. Itu adalah tayangan untuk video. Coba Mbak Intan, bagaimana tanggapan Anda tentang video tersebut? Seharusnya seorang istri tidak boleh membunuh suami, Bu, karena itu akan melanggar tindak pidana. Mungkin Mbak Dauna bisa menambahkan sedikit. Menurut saya kurang setuju dengan hukuman yang dijatuhkan kepada istrinya tadi, Bu. Karena gimana pun kan itu kan pembunuhan berencana. Tidak semua pelaku pembunuhan berencana itu dihukum mati. Tapi kenapa itu dihukum mati? Terus kan kita juga nggak tahu apa motifnya di balik pembunuhan. Bisa aja KDRT atau apa gitu. Ya, itu semua juga benar ya. Jadi tadi termasuk kasus hukum pidana. Kita lanjutkan untuk materi berikutnya ya. Makna hukum. Hukum itu suatu peraturan yang harus kita taati. Di sini pendapat dari mayoritas itu hukum adalah aturan yang mengandung pertimbangan kesejahteraan yang ditujukan pada tingkah laku manusia di dalam masyarakat dan menjadi pedoman bagi para penguasa negara untuk melaksanakan tugasnya. Di sini disebutkan bahwa unsur hukum sendiri itu adalah mengatur tingkah laku manusia dalam pergaulan serta mempunyai sifat memaksa, ada sanksinya dan dibuat oleh yang berwenang. Itu adalah unsur hukum. Kemudian bagaimana untuk karakteristik hukum sendiri? Bisa kamu lihat itu yang intinya untuk yang nomor 7 ini yang mungkin kalian juga sering melakukan, tapi ini harus dijauhi atau dihindari karena ini sering dilakukan. Misalnya perbuatan main hakim sendiri di dalam pergaulan masyarakat, ini jangan dilakukan ya anak-anak. Jadi harus diserahkan kepada yang berwajib. Ya, Bu. Ya, Bu. Kemudian masuk ke klasifikasi hukum, yaitu materi yang kedua ya. Berdasarkan tempat berlakunya ada hukum nasional, ini hanya berlaku di wilayah suatu negara tertentu. Misalnya kalau Indonesia ya hukum pengadilan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 itu. Kemudian ada hukum internasional, ini juga kita sudah melakukan kerjasama dengan negara lain. Ada hukum asing, kemudian ada hukum gereja, ini lingkupnya lebih. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan belum kita menginjak kesimpulan. Gimana? Coba Mas Rikan, ini untuk kesimpulannya dibaca biar nggak ngantuk. Ayo Mas Rikan. Mikrofonnya dihidupkan. Ayo Mbak Nabila yang sudah muncul. Kesimpulan Mbak, dibaca Mbak. Kita dapat menarik kesimpulan bahwa arti hukum sendiri merupakan seluruh aturan tingkah laku yang berupa norma atau kaidah, baik yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis, yang dapat mengatur tata tertib di dalam masyarakat dan harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat dengan berdasarkan keyakinan dan kekuasaan hukum itu. Itu ya, jadi mengatur tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, di mana nanti kalian harus mentaati aturan yang berlaku. Baik, sekarang kita menginjak tugas ya, karena tadi materi sudah saya sampaikan. Nanti ada tugas mandiri dan diskusi kelompok. Untuk tugas mandiri ini bisa kamu lihat itu di tayang PowerPoint, yaitu mengenai 3 pengertian. Tolong. Ya, ini menurut beberapa Yang hitung. nanti setelah kamu tulis bisa diketik, silakan nanti dikirim ke situs Jagaratu ya, nanti istilahnya paling lambat hari Senin berarti ya. Sekarang untuk yang diskusi kelompok, nah ini diperhatikan. Carilah 2 buah kasus hukum dari Ya, media ini online.
cari Kemudian tentukan kasus yang buat kalian kasus temukan. hukum dari media online. Untuk kelompok kan kemarin sudah saya bagi ya, jadi menjadi 9 kelompok. Nah, nanti tiap kelompok mempresentasikan di hadapan teman-temanmu, dan untuk kelompok yang lain nanti menanggapi. Bisa dimulai sekarang, silakan diskusi sama teman-temannya, terutama yang ketua kelompoknya ya, untuk memimpin berdiskusi. Kira-kira apa ya yang kasus yang saya cari? Kemudian termasuk kategori jenis hukum apa ya ini? Silakan diskusi. Mbak Intan, Mbak Hesti, Mas Wika. Mbak Intan, ayo mempresentasikan hasil diskusinya. Atau yang Mbak Dauna dulu yang sudah siap? Oh, Mbak Dauna ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 2 mengenai Joko Chandra, seorang koruptor yang mendapatkan 4 pasal. Joko Chandra terlibat kasus suap urus PK dan fatwa MA dengan ancaman hukuman minimal 1 tahun penjara. Sekian diskusi dari kelompok 2. Mungkin kelompok yang lain mau menanggapi pendapat dari kelompok Mbak Dauna mengenai kasus Joko Chandra. Termasuk hukum pidana ya, ini tadi juga korupsi, masalah keuangan. Atau sudah jelas untuk kelompok dari Mbak Dauna tadi kok tidak ada yang menanggapi? Sekarang kelompok Mbak Intan, coba dipaparkan hasil diskusi kelompok Mbak Intan. Kelompok 4 diskusi yang hukum korupsi terkait dengan suap dan gratifikasi yang dilakukan oleh Bupati Klaten nonaktif Sri Hartini. Putus. Marcel bisa menanggapi nggak ya untuk hasil diskusi dari Mbak Intan tadi? Dengar tidak tadi? Tidak dengar, Bu. Ya, Sebenarnya cuma Bupati Klaten oh iya. tidak korupsi, Bu. Ya, coba saya tanya dulu ya. Untuk tindakan yang dilakukan Bupati Klaten Sri Hartini tadi termasuk kasus hukum apa tadi? Tindak pidana. Ya, hukum pidana ya. Jadi pidana. Coba sekarang satu lagi, kelompok lagi. Kelompok dari Mbak Sally. Sally, kamu paparkan kasusnya apa, jenis hukumnya apa, itu saja. Ayo. Saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok saya. Saya mengutip dari kasus hukum pidana dari seorang pemuda asal sumber Banjarsari, Solo, Jawa Tengah yang dibekuk polisi lantaran diduga karena memeras di rumah keluarga artis dan pelawak Nunung Sri Mulyani. Ya, itu jadi juga termasuk kasus hukum pidana ya ini. Jadi tadi kita sudah mengenai hukum dan karakteristik hukum serta klasifikasi hukum ya. Kita masuki refleksi saja ya. Coba Mas Ikan ya, ini dibaca. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian memahami tentang makna hukum, karakteristik hukum, dan klasifikasi hukum. Penggolongan hukum dibedakan berdasarkan sumber, tempat berlaku, untuk waktu berlaku, cara mempertahankan sifat dan tujuan berlaku. Jadi untuk refleksi ya, nanti kalian diharapkan memahami tentang makna hukum tadi ya. Jadi kamu harus tahu tentang makna hukum, kemudian juga karakteristiknya, termasuk juga klasifikasinya yang bisa dilihat tadi ada menurut bentuknya, tempat berlakunya, kemudian cara mempertahankannya, sumbernya, termasuk juga sifat dan yang diharapkan nantinya kalian itu bisa melakukan atau mentaati peraturan yang berlaku, baik kamu di lingkungan keluarga, baik di lingkungan sekolah, baik di lingkungan bermasyarakat maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Coba saya tanya untuk anak-anak, siapkah kalian untuk mentaati peraturan yang ada? Ya, Alhamdulillah, siap. Saya tanya lagi, bagaimanakah jika dalam kehidupan itu tidak ada hukum? Kehidupan akan tidak teratur, Bu. Seenaknya sendiri. Kekuatan Kehidupan sangat Hancur bebas. abiar. Berarti hukum itu bisa sebagai pagar hakim, Bu. ya. Jadi dengan adanya peraturan atau hukum di sekolahan, siswa tidak akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan karena nanti ada sanksinya jika melanggar. Jadi kan itu ditaati ya peraturan yang ada di sekolahan, terutama seragam yang menggunakan itu nggak ditaati. Kemudian untuk masuk sekolah itu juga harus ditepati ya. Saya kira untuk materi pertemuan kali ini sampai di sini ya. Mungkin ada guru yang kurang berkenan di anak-anak, minta maaf yang sebesar-besarnya, dan jangan lupa untuk pertemuan minggu depan kamu pahami, kamu baca, dipersiapkan yaitu mengenai tata hukum dan tujuan hukum di Indonesia. Silakan nanti bisa buku paket yang kamu punyai atau juga nanti bisa saya masukkan ke Jagaratu. Jadi nanti modul dibaca bagian modul. Pokoknya tetap semangat, jaga kesehatan di masa pandemi ini. Tidak usah keluar rumah kalau tidak ada kepentingan yang penting ya. Yang mendesak. Tetap di rumah aja ya. Siap anak-anak untuk selalu mentaati protokol kesehatan. Ya, saya tutup ya anak-anak. Untuk pertemuan hari ini
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.